Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik, ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Gemini. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana situasi Gemini bersama dengan kamu dan bagaimana pula situasi relationship-nya Gemini bersama dengan pasangannya yang lain. Ini tarikan energi untuk di minggu terakhir bulan Agustus 2025. Sebelum mari memulai, untuk menghindari kesalahpahaman, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Baik, pembacaannya Mari akan awali dari hubungan Gemini bersama dengan kamu yang lagi menyaksikan video ini ya. Oke, baiklah. Ini dia, set. Ada energi dari Seven of Wands reverse, kemudian ada energi dari The Temperance reverse, kemudian di situ ada energi dari Queen of Cups, kemudian ada energi dari Four of Pentacles, dan berikutnya di situ ada energi dari Four of Cups reverse ya. Oke, nah kemudian di situ ada energi dari Ten of Swords, berikut ada di situ Ace of Swords, berikut ada energi dari The Emperor reverse, dan kemudian ada energi dari Knight of Pentacles di sana ya. Nah, jadi kalau Mari bilang ini hubungannya kamu dalam kondisi yang cukup tidak menyenangkan ya. Lagi dalam kondisi yang cukup tidak begitu menyenangkan. Nah, di sana. Jadi kayak semacam kamu Mari lihat orang yang cukup banyak ya. Berjuang gitu ya. Berjuang dalam relationship-nya kalian berdua ini. Jadi ya tidak tertutuplah kemungkinan ini tuh jadinya ceritanya tidak balance gitu ya. Kamu lebih banyak memberi gitu ya. Tapi padahal yang kamu terima itu tuh ya sangat amat sedikit di situ. Walaupun di sana tuh memberinya bukan dalam bentuk material ya. Tapi katakan dalam bentuk kesabaran gitu ya. Dalam pemberian dalam bentuk waktu, tenaga gitu ya, pemberian cinta yang tulus, gitu ya, itu juga bisa di sana gitu loh ya. Dan ya memang mungkin kamu orang yang cukup sadar juga ya akan konsekuensi ketika kamu memilih bersama dengan Gemini ini gitu ya. Jadi karena kamu memang masih punya keinginan barengan dengan dia, maka walaupun berkali-kali kamu menjadi korban ketidakadilan oleh Gemini ini tuh, Mari lihat kamu yang kayak mau aja nelan-nelan, udahlah nggak apa-apa lah gitu loh ya. Kamu katakan hari ini kamu down, jatuh gitu ya, kamu sedih gitu ya, tapi kemudian kamu nge-cheer up dirinya kamu sendiri, kamu kayak udahlah nggak usah sedih-sedih lagi gitu ya, bangkit lagi, lanjutin lagi dengan Gemini ini gitu ya kan, modelnya kamu. Jadi kamu yang tersakiti oleh Gemini, kamu juga yang menyembuhkan sendiri hatimu yang tersakiti itulah ya. Tapi memang belakangan hari ini tuh Mari lihat karena polanya kok kayak lebih banyak sepetnya ya di relationship dengan Gemini ini tuh, kayaknya kamu juga jadi semacam mau istirahat dulu nih ya kalau Mari lihat. Jadi semacam kayak kamu juga punya, bukan hanya kamu punya kesadaran bahwa kamu menginginkan dengan Gemini, tapi di sini untuk penutup bulan Agustus kamu bisa aja kayak punya kesadaran, kok aku gara-gara memilih Gemini bersama dengan Gemini aku jadi abai ya sama kesehatan jiwa raganya aku sendiri gitu ya. Nah, jadi kayak akhirnya kamu lebih belajar dulu kalau Mari lihat ya. Kamu belajar dulu seperti mau menenangkan jiwamu ya, melegakan perasaanmu ya, menstabilkan pemikirannya kamu gitu ya.
Jadi kalau Mari bilang kayak ada panggilan pulang. Ada panggilan pulang dari jiwamu untuk kamu balik lagi gitu loh, ya, kepada dirinya kamu sendiri. Tapi bukan berarti bahwa kamu sedang dalam proses untuk melepaskan Gemini ya, tidak. Tapi seperti mau mengambil jeda dulu deh gitu ya. Jeda dulu, aku mau kayak healing dulu lah gitu ya. Aku mau tenang dulu lah gitu. Kamu ya misalnya selama ini kamu punya overthinking gitu ya, kamu punya kebiasaan overthinking. Di sini tuh kamu bisa kayak mulai mengurang-ngurangi gitu ya overthinkingnya kamu tentang bagaimana Gemini ini, bagaimana kondisi keadaan hubungan kamu dengan Gemini ini gitu ya. Kamu kayak yang lebih, udah dah aku nggak usah dulu lah repot-repot mesti begini begitu ke Gemini ini. Mendingan kalau harus repot, aku repot ke dirinya aku sendiri. Nah, kamunya kayak gitu ya. Mendingan aku repot dulu ke dirinya aku sendiri. Repotnya ya walaupun kayak bukan repot yang gimana-gimana banget ya kamu ke dirinya kamu. Misalnya kamu seperti lebih memperpanjang waktu tidurnya kamu ya untuk istirahat gitu ya. Kamu kayak luluran di rumah misalnya, itu kan untuk relaksasi ya. Kamu kayak olahraga gitu kan. Kamu ya seperti ya menghabiskan waktunya kamu untuk hal-hal yang kamu rasa bisa menenteramkan jiwanya kamu, main sama kucingnya kamu kayak gitu ya, nonton drakor kayak misalnya gitu ya, nengok-nengok live jualan orang gitu ya kan, walaupun kamu nggak beli gitu ya. Modelnya di sana. Jadi semacam kayak kamu ini tuh dalam mengambil posisi gitu ya. Ya, aku fokus dulu ke diriku, tapi aku juga sembari masih tetap ya di sini tuh kamu kayak masih tetap lah gitu mengharapkan, walaupun kamu lagi ke dirinya kamu sendiri, tapi ada nih inisiatif dari Gemini untuk kamu gitu ya. Jadi kamu kayak mengambil posisi untuk menunggu saja, menunggu kapan dia chatting, kapan dia nelfon, kapan dia ngajak ketemuan misalnya seperti itu ya, kapan dia mau bersikap mesra, bersikap hangat, kapan dia mau mengisi waktunya kamu kayak gitu ya kan. Di sana Mari bilang kayaknya untuk cerita fight gitu ya di hubungan kalian penutup Agustus ini sepertinya bukan menjadi jalan ninjanya kamu seperti itu ya. Jadi kalau mau bilang memang cukup keras ya, kamu tabah banget ini jadi pasangannya Gemini. Mari lihat, tabah banget kamu gitu loh. Karena Mari lihat di sini tuh Gemini kok kayaknya memang ada ya orang yang mau dengan sengaja gitu loh, mau dengan sengaja kayak nyakitin kamu gitu ya. Ada jahat-jahatnya juga ini si Gemini ini ya. Gitu ya. Ada nakal-nakalnya ini sama kamu, di atas nakal lah ya. Ada di situ. Tapi kamu tetap bertahan terus gitu ya. Kayaknya kamu ini tuh sudah dapat jurus penawar gitu kan. Penawar atas racun yang dibubuhkan Gemini ini ya dalam hidupnya kamu gitu kan. Ya, kalau boleh agak-agaknya rapuh-rapuh sedikit lah ya digambarkan tentang keadaan dirimu ya. Ya kamu adalah korban gitu loh ya. Kamu memilih sebagai status untuk bukan kamu memilih, tapi secara otomatis gitu ya, kamu adalah korban. Namun kayak kata Mari tadi ya, bahwa di sini tuh kamu kayaknya ya ndak merasa kamu juga korban gitu kan. Bagus sih, bagus. Mental korban itu tuh ndak kamu miliki ya. Kalau kita udah punya mental korban, payah hidup kita gitu ya. Di sana. Jadi yang kayak semacam, tapi bisa gini, dia nyakitin kamu, terus kamu tabah untuk bertahan, terus nanti dia nyakitin, dia yang datang lagi ya, memberikan sedikit kelegaan pada rasa sakitnya kamu. Terus nanti dia sakiti lagi gitu ya. Terus kamu ya kuat-kuatin dirinya kamu lagi. Terus dia datang lagi gitu-gitu ya.
Bisa-bisa gitu-gitu modelnya. Atau memang ini adalah pure kerelaannya kamu untuk menerima tanda petik takdirmu gitu ya, sebagai pasangan dari Gemini ini. Di situ. Karena kalau Mari bilang di sini sih macamnya dia ini tidak ada cinta ini sama kamu ini, Gemini ini. Setidaknya begitulah energi untuk menutup bulan Agustus. Gitu loh, ya. Semacam dia nggak ada cinta. Macam dia memang ini tuh kasar aja ini ya jiwanya ya. Jadi sehingga kasar jiwa ini tuh terlihat gitu loh dari sikapnya dia yang egois, pemarah gitu ya. Kurang bertanggung jawab ke kamu gitu ya kan. Ya itu tadi salah satunya juga kayak tidak setia lah, sesuai dengan judul bacaan kita kan. Saat ini tuh Gemini ya bersama dengan kamu iya, bersama dengan yang lain juga gitu ya kan. Nah di sana jadi kalau mau bilang fungsinya Gemini dalam hidupnya kamu kayaknya bukan untuk melegakan dirimu deh, tapi kayaknya untuk membentuk kamu menjadi pribadi yang tough, pribadi yang tangguh gitu ya. Kalau Mari lihat, sebab nggak mudah ini udah pasti kamunya dengan Gemini ini, nggak mudah, gitu loh. Ya kalau boleh dikatakan pengorbanan seperti di awal bacaan Mari sampaikan, ya udah banyak banget lah. Kalau kamu ndak banyak tiket pengorbanan yang kamu berikan, kayaknya ndak ada orang juga nih yang kuat ya menghadapi pasangan semodel energi Gemini yang Mari tangkep ini. Ya, dia bisa kayak sembrono banget ya ngomong sama kamu ya, macam seenak-enak lambungnya dia aja gitu kan. Kayak yang gaslighting sama kamu, memanfaatkan kamu, itu juga bisa ya, memanfaatkan kamu. Macam vampir energi ini bisa si Gemininya ya ke kamu. Itulah di sana. Jadi memang sih itu seperti kata Mari tadi, sebentar dia kayak nyakitin kamu, terus nanti dia datang dengan sedikit memberikan rasa manis dalam hidupnya kamu setelah rasa pahit segentongan dia kasih gitu ya untuk kamu telan gitu kan. Seperti itu modal energi hubungan kalian. Jadi memang kamu juga kayak tipe orang yang tidak mau ya ribut-ribut. Jadi kalau kamu misal kamu disakiti oleh Gemini ini, bawaannya daripada kamu kayak ngamuk-ngamuk, marah-marah gitu ya, semacam orang yang tidak menerima gitu ya, kamu lebih kayak memilih untuk diem gitu ya. Jadi kalau mau bilang pertengkaran dalam relationship kalian tidak banyak, itu karena kamu, ya, karena kamu yang tabah itu tadi, gitu loh. Makanya ini masih kuat juga Gemini dengan kamu. Coba kalau dia ngamuk terus kamu balas ngamuk gitu kan, jadi saling ngamuk-ngamukan dua-dua kan, wah bisa semacam meletusnya perang dunia ketiga jadinya ya. Di situ. Tapi di sini kamu kayak diem, kamu dimarahin ya kamu diem gitu ya, paling-paling kamu nangis gitu ya. Kamu kayak walaupun kamu tahu bahwa kamu dijadikan hanya sebagai orang ketiga, atau kemudian misal Gemini ini tuh menyelingkuhi kamu, tapi macam kamu mau kuatin dirinya kamu gitu ya. Jadi kayak jarang-jarang juga lah ini ketemu orang yang semacam kamu ini loh. Mari lihat di sana ya. Dan ya ya begitulah ya. Oke, baik. Sekarang Mari akan bacakan aja lah langsung hubungan Gemini dengan pasangan dia yang lain. Oke. Ada Ace of Cups reverse, ada energi dari Two of Cups, kemudian ada energi dari Justice, kemudian ada energi dari The Emperor reverse, dan kemudian di situ ada energi dari Eight of Cups ya. Kamu ada di situ. Nah ini lihat pasangan yang lain itu tuh. Jadinya begini. Oh alah. Iya. Ya. Jadi biar kamu paham ya. Kayak gimana jahatnya Gemini ke kamu, itu tuh langsung ya. Dia kena mirroring.
memang bukan melalui kamu dia kena mirroring, melalui dari si pasangan dia yang lain, gitu loh ya. Dan tapi bisa juga begini, misalnya ini Gemini lagi nggak enak hati sama pasangan dia yang lain, yang menjadi sasarannya itu adalah kamu, gitu ya. Kamu adalah, misalnya dia itu kayak ngerasa dia sedih sama si pasangan yang lain, kamu yang dimarah-marahin gitu loh. Sama kamu dia menumpahkan rasa sedihnya dia itu. Gitu ya. Dia merasa tertekan, kamu akan ditekan juga. Ya, maksudnya Gemini merasa tertekan dengan pasangan yang lain. Wah, kamu juga harus merasakan tekanan yang dia alami. Jadi kok kayaknya impas banget ini, mari lihat ya. Impas banget ini tuh pengalamannya Gemini. Jadi semacam karma dia itu tuh tunai gitu loh. Karmanya dia nyakitin kamu tunai dibayar dalam hubungannya dia bersama dengan pasangan dia yang lain. Gitu. Ya. Jadi memang tunainya ini tuh dalam artian kalau kamu ini tuh jadi orang yang diselingkuhin sama Gemini ya. Kamu adalah pasangan sahnya Gemini, tapi kemudian dia main-main sama pria lain atau wanita lain gitu ya. Maka ya itu, bagaimana sakit hatinya kamu misalnya, bagaimana tercederainya kamu oleh tindak tanduknya Gemini ini, begitu pula lah yang dialami oleh Gemini bersama dengan pria itu atau bersama dengan wanita itu, gitu loh ya. Jadi kayak bagaimana kamu, begitulah Gemini. Tapi dalam kehidupan dia dengan orang lain ini ya. Nah di sana, kayak ini kan kehidupan, ini kan tadi Mari katakan kan kamu masih tetap mau ya. Walaupun kamu udah tersakiti sedemikian rupa oleh Gemini, tapi kan kamu masih mau. Nah Gemini juga begitu dengan pasangan dia yang lain sana. Gitu lah. Ya. Dia pun begitu. Walaupun dia udah ancur-ancuran gitu ya, dia udah sakit banget gitu. Apalagi belakangan hari ini tuh nampaknya ada yang terjadi dalam relationship-nya mereka. Gitu loh. Sepertinya ini bisa aja macam Gemini ini tuh udah berkali-kali ini ya mendapatkan ancaman ditinggalin ya, ditinggalin oleh pasangan dia yang lain gitu. Dan hal yang serupa sama terjadi belakangan hari ini gitu loh. Tapi ya Gemini kayak kata Mari tadi ya, nggak mau dia ditinggalin nih sama pasangan yang lain ini, nggak mau dia, gitu loh. Bahkan dia lagi aktif-aktifnya nih ya, tanda petik, mengejar si pasangannya dia yang lain itu, gitu loh ya. Jadi memang sih tadinya si pasangan yang lain ini tuh bukannya nggak cinta ya sama Gemini ini. Ada ini tadinya cintanya dia. Cuman perasaan cintanya dia itu tuh Mari lihat berkurang sepanjang berjalannya waktu. Tadinya dia ini baik banget ini sama Gemini. Baik banget. Gitu loh. Tapi kemudian dia bisa kayak lebih banyak diemnya, lebih banyak menghindar mengelaknya. Dia lebih banyak kayak bukannya bilang aku sayang kamu, tapi malah ya apa kita pisah saja, jangan telepon aku nggak mau ketemu kamu, gitu-gitu ya. Itu yang terjadi dalam perjalanan hubungan mereka, gitu loh ya. Jadi ya seseorang ini tuh merasa ya tidak layak aja lah memperlakukan Gemini ini tuh dengan bagaimana caranya dia memperlakukan Gemini di kemarin-kemarin hari. Iya, kayaknya orang ini tuh jika bisa dia mau menyingkirkan Gemini ini tuh dalam hidupnya dia. Tapi ya Gemini di sini Mari lihat yuk nggak mau gitu loh, nggak mau dia ditinggal, nggak mau dia dilepas sama si pasangan dia yang lain itu. Makanya di sini tuh Gemini kayak ya aktif banget ini ya, narik perhatian si pasangan dia yang lain, bikin si pasangan lain ini tuh merasa cinta lagi ke dia, sayang lagi ya, mau kayak apa ya namanya, mau hadir dengan upaya terbaiknya dia bersama Gemini ini. Itu kalau Mari lihat ya,
Jadi ya memang kayak iyalah, jadi warna dari relationship mereka itu tuh jadi seperti kayak mau nggak mau, mau nggak mau, mau nggak mau gitu modelnya. Ya, dan terlalu cepat. Gambaran sebentar mau, sebentar tidak, sebentar mau, sebentar tidak, itu tuh mari lihat terlalu cepat dia energinya ya. Dan nampaknya sempatnya ini tuh berjuang game ini. Udahlah aku lepasin aja lah orang ini gitu ya. Tapi belum dia melakukan tunai, melakukan perjuangannya dia itu, dia ketarik lagi. Usaha lagi dah gitu. Upayain lagi lah dengan dia gitu. Mari lihat ya. Jadi gagal terus nih kalau dia mau meninggalkan si pasangan dia yang lain itu. Nah, di sana gagal terus. Ada aja kemudian tarikan dari dalam dirinya Gemini, lanjut lagi lah. Lanjut lagi lah dengan pasanganku itu gitu ya. Jadi yang semacam bahwa seolah-olah ada kespesialan dari si pasangan dia yang lain itu ya, Gemini rasa dalam kehidupannya Gemini itulah. Walau satu sisi dia kayak seperti udah benar nih aku nggak dengan dia gitu kan, baru sebentar bilangnya sudah benar aku tidak dengan dia, tiba-tiba langsung itu tuh Gemini beberapa saat kemudian diserang ya dengan ini rasa rindu kah gitu, ditekan sama ego ingin memiliki orang itu di sana. Itulah. Jadi mari lihat ya, ndak tentram ya Gemini ini di hubungannya dia dengan yang lain, nggak tentram. Tapi itulah celakanya ya, kalau dia nggak tentram dengan yang lain, kok kamu lah dijadiin jadi sasarannya dia gitu kan. Kamu jadi tong sampahnya itu kan. Kasihan kamu. Di sana kayak ini pun Gemini nampaknya sembari dia ngejar-ngejar pasangan dia yang lain itu tuh sembari healing dia nih, healing. Itu ada Ten of Swords, lagi menderita dia tuh. Ada kejadian gitu ya, ada kejadian yang membuat dia jadi merasa sakit, sangat sakit bahkan. Ini lagi kayak fresh-freshnya ini, rasa tidak bahagianya Gemini ya, sedihnya misalnya seperti itu ya. Lagi di puncak-puncaknya ini, mari lihat gitu loh ya. Dia jadi nampaknya ya akhirnya dia yang menginginkan dengan orang, tetap dia yang punya ego menginginkan orang lain itu, sementara kalau orang lain itu tuh mari lihat ya nggak bisa juga ya, nggak mau juga dia kayak gitu. Gitu loh. Kayak seseorang ini tuh menilai lah relationship dengan Gemini bukannya tidak baik gitu ya. Adalah menyenangkannya. Cuman ya kok kayak mereka ini tuh sulit juga ya untuk ada dalam satu frekuensi yang sama. Gitu loh. Jadi ya tidak sama-sama ya dua hubungannya Gemini ini. Tapi dua-duanya bukan dalam keadaan yang menggembirakan Gemini ya. Bukan. Jadi yang macam kamu mencintai Gemini, tapi Gemini tidak mencintai kamu. Nah dia mencintai orang lain itu, tapi orang lain itu tuh ogah mencintai dia, lapie kan. Gitu lah. Ya. Jadi kayak Gemini ini tuh kayak nggak mau menerima apa adanya ya. Coba kalau dia menginginkan kehidupan yang tenang, yang damai, ya udahlah tertib aja lah sama kamu gitu kan. Tapi dia lebih memilih untuk berjuang gitu ya. Dia memilih untuk punya dunia percintaan yang penuh perjuangan. Ya udah, ya dialah berjuang dengan pasangan dia yang lain itu. Jadi seperti itu. Ya sama juga lah mungkin ya gambaran yang Mari boleh berikan ke kamu ya. Jadi kamu juga di sini tuh mengalami cinta bertepuk sebelah tangan sama seperti Gemini yang mengalami cinta bertepuk sebelah tangan dengan pasangan dia yang lain. Gitu. Kalau kamu masih pacaran ya statusnya dengan Gemini ini.
Gitu ya. Jika boleh Mari saran, mendingan kamu kayak buka diri aja lah ke kehidupan yang lain gitu ya. Nggak usah nahan diri dengan Gemini ini. Masih pacaran aja kamu udah kayak giniin gitu kan. Konon lagi nanti kalau kamu kemudian menikah dengan Gemini gitu ya. Kamu tidak perlulah menjebakkan dirimu ke kehidupan yang tidak relevan, mensupport ketenangannya kamu, kedamaiannya kamu, gitu ya. Ya mestinya kamu itu tuh hadir sebagai manusia ini tuh lebih banyak lah mengalami bahagianya ya daripada penderitaannya, gitu ya kan, di sana. Jadi kayak ngapain lah Tuhan itu tuh seperti mendatangkan agama. Agama itu kan untuk memberikan clue kan, memberikan clue untuk kita menikmati kehidupan di dunia ini tuh seperti bayang-bayang surga kan gitu ya. Di sana. Jadi nggak perlu lah Mari lihat kamu bertahan di sini, nggak perlu. Gitu loh ya. Masih jauh lebih layak jika kamu itu tuh sendiri gitu loh, daripada memaksakan diri bersama dengan seseorang tapi kemudian kamu lebih banyak punya pengalaman tersakitinya gitu. Jadi kamu bilang ini tuh kamu ilusi aja itu dapat dengan Gemini ini. Tapi ya kalau kamu sudah menikah ya gimana ya, memang ikatan pernikahan itu tuh ndak gampang untuk dilepas ya. Tapi belajarlah bahwa kamu sangat layak ya. Kamu sangat layak untuk belajar untuk memahami bahwa kamu sangat layak gitu untuk berpasangan dengan seseorang yang memperlakukan kamu dengan baik gitu. Jadi kamu jangan nanti bergeser gitu loh ya, bergeser kesadarannya kamu. Jadi kayak seolah-olah kehidupan tersakiti, dikhianati itu adalah sebuah kehidupan yang wajar dan normal. Jangan normalisasi, jangan. Itu ya. Kamu belum merasakan kebahagiaan menjadi seorang pasangan gitu ya. Apa kamu nggak pengen tuh punya pengalaman kayak dicintai, diperlakukan dengan istimewa ya oleh orang lain gitu kan? Di sana. Tapi ya itu tadi kata Mari kan bahwa apa yang kamu alami juga dialami oleh Gemini bersama dengan pasangan dia yang lain. Tapi memang kamu terbentuk ya tabah tadi kan. Kamu terbentuk tabah. Jadi walaupun misalnya karena Mari lihat di situ ada Ten of Swords dari perlakuan Gemini ke kamu. Cuman kayak Mari lihat ya, kalau orang lain itu tuh bisa semacam wah udah nangis gitu ya, udah sampai nungging nangisnya gitu kan. Tapi kamu mungkin yang kayak rasa sakit yang kamu alami katakanlah di level 6 dari 10 gitu ya. Level 5 dari 10 gitu. Jadi kayak rasa sakitnya memang masih mampu untuk kamu toleransi. Wah lain kali kamu ini orangnya ya. Tapi mantap, jempol lah untuk kamu ya. Cuman ya bawakanlah kesadarannya kamu bahwa kehidupan lebih indah masih ada kok, bisa kamu alami di luar dari relationshipnya kamu bersama Gemini ini. Oke ya, jadi dalam pembacaan antara kamu dengan Gemini hadir energi dari Leo, kemudian energi Gemini sendiri, berikut ada Aries, kemudian Aquarius, Libra, Taurus, berikut ada energi dari Cancer, ada di situ energi dari Sagittarius, dan itu aja ya. Oke, di hubungan antara Gemini dengan pasangan dia yang lain hadir energi dari Pisces, Scorpio, Cancer, masuk energi dari Gemini di situ, berikut ada Aquarius, energi dari Sagittarius, Pisces ada di sini, Scorpio hadir, Libra ada, Cancer dan Aries hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan, moga-moga mampu ya untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.